Hai Pisces, selamat datang di channel Mama Cat Tarot. Di sini saya akan membacakan tentang asmara kamu. Ini tentang penilaian dia kepada kamu, tentang kamu ya. Kita akan cek bareng-bareng energinya. Saya ingatkan tetap teguhkan kepercayaan kamu kepada Tuhan Sang Pencipta kamu. Energi nanti ini hanya sebagai misteri kehidupan untuk menyertai langkah hidupmu. Semoga kalian bijak menyikapi pembacaan ini. Jangan lupa like, comment, dan subscribe jika pembacaan ini bermanfaat bagi kamu. Baik, Pisces, saya mulai, saya tarik energi kamu, sesuaikan kondisimu saat ini dan pembacaan ini bersifat vice versa. Saya mulai. Pisces, penilaian dia tentang kamu ya. Apakah penilaiannya dia kepada kamu, dia menilaimu negatif ataupun positif ya? Baikkah kamu di mata dia, burukkah kamu di mata dia? Kita akan cek bareng-bareng energinya ya. Ada Queen of Wands, ada Three of Pentacles, ada The Emperor, ada The Death, ada Queen of Swords, Page of Swords, Ten of Swords, ya. Ada Eight of Wands, Five of Pentacles, Eight of Swords. Under the deck ada Ace of Swords ya. Ada energi dari Leo, Aries, Sagittarius, Taurus, Virgo, Capricorn ya. Pisces, Cancer, Scorpio, Aquarius, Libra, Gemini ya. Yang kencang ada Leo, ada Virgo, ada Taurus, ada Scorpio ya. Ada juga Pisces ya, Gemini, Capricorn juga kencang ya. Kita mulai bahas. Saat ini sangat terlihat jelas dia orang yang kamu fokuskan sedang mengalami masalah ya. Dan yang dia alami adalah masalah pekerjaan yang dimana ya selama ini dia itu nggak bisa konsisten dalam bekerja, nggak bisa fokus, nggak bisa profesional dalam bekerja karena terus-menerus kepikiran sama kamu. Dan itu sangat mengganggu dia, mempengaruhi dia sehingga dia terjebak masalah ya. Dan dia mungkin saat ini sedang ngerasa bahwa dia butuh banget pencerahan ya. Dia butuh banget dukungan, dia butuh banget support, dia butuh banget ada seseorang yang begitu kayak betul-betul ngasih dia saran yang terbaik buat dia. Dan untuk saat ini ya dia ngerasa yang selama ini dia menggantungkan dirinya kepada kamu, yang dimana dia sangat berharap ya kamu bisa memberi dia saran, solusi, jalan keluar ketika dia ada masalah. Dan yang sekarang dia harus menerima kenyataan bahwa dia dan kamu sudah nggak bersama ya, dan hal itu sangat mempengaruhi dia banget gitu ya. Dan dengan adanya permasalahan ini dia jadi nyadar gitu ya, dia juga berusaha untuk menampar dirinya dengan kesadaran bahwa yang selama ini dia rasa kamu adalah apa ya, kayak support system buat dia, kamu adalah seseorang yang selama ini bisa dia andalkan gitu ya. Ternyata itu semua hanya sekedar ekspektasinya dia yang berlebihan gitu. Jadi dia berusaha untuk menyadarkan dirinya supaya dia betul-betul sadar dengan sesadar-sadarnya bahwa ya kamu itu bukan yang terbaik untuk dia, supaya dia di sana juga kayak ngerasa bahwa oh iya aku juga harus bisa menempatkan kayak sadar posisi gitu, sadar posisiku, menempatkan atau bersikap sesuai dengan apa yang seharusnya aku lakukan untuk bersikap gitu. Dan dia juga kayak sadar supaya nggak terlalu berlebihan dalam berharap, apalagi mengharapkan kamu gitu ya. Karena dia melihat ya beberapa dari kalian ini kayak udah berhasil move on dari dia, bahkan kamu udah kayak terlihat punya banyak teman lawan jenis, kamu berdekatan sehingga hal itu tuh kayak memicu kecemburuannya dia. Jadi dia semakin kayak apa ya, memuncak gitu ya emosinya gitu. Jadi ya udah gitu. Kayak dia berusaha untuk ya udah memang ini jalannya, ini takdirnya. Jadi seberusaha apapun aku untuk berjuang memperjuangkan kamu, kalau takdir tidak berpihak dengan hubungan kita ya percuma gitu. Jadi ya ngapain aku buang-buang waktu, ngapain aku terus-menerus mikirin kamu, dan pada akhirnya aku sendiri yang menyesal, pada akhirnya aku sendiri yang terjebak masalah gitu ya. Itu penilaian dia kepada kamu, tentang kamu yang dia rasakan. Dan saat ini dia betul-betul kayak harus sadar sesadar-sadarnya bahwa memang kamu bukan terbaik untuk dia ya.
Itu energi dari dia. Dan sedangkan energi dari kamu sendiri di sini, kamu terlihat kayak ya sebenarnya energimu itu lebih ke pasrah ya. Pasrah menerima kenyataan, pasrah menerima keadaan, situasi, kondisi. Kamu kayak udah ya udah biar ngalir aja ya. Kayak udah memasrahkan semua masalah ini kepada Sang Pencipta, biar Tuhan yang ngatur, biar Tuhan yang maunya Tuhan apapun aku ikutin gitu. Termasuk yang sekarang aku dekat dengan seseorang ya, termasuk sekarang aku dekat dengan temenku, banyak temen ya lawan jenis gitu. Ya udah gitu. Tapi kalau tentang hati, tentang perasaan, hanya kamu sendiri yang tahu. Dan di sini tersirat ya, tersirat dalam pembacaan ini kalau dipertanyakan masihkah ada rasa kamu untuk dia, sebenarnya masih ada ya. Cuman di sini kamu lebih membatasi diri, dan kamu nggak mau terlihat kebucinan, dan kamu nggak mau terlihat bahwa kamu ini nggak baik-baik saja atau lemah gitu ya. Di sini kamu berusaha seberusaha-berusahanya untuk bisa membuat hidupmu sendiri bahagia ya, meskipun dengan atau tanpa dia. Dan itu sangat positif dan poin plus buat kamu ya. Dan di sini ya, kalau dipertanyakan apakah ada potensi kedepannya bisa bersama lagi. Kalau tentang potensi, di sini mungkin ya dianya di sana udah kayak berusaha keras mengikhlaskan kamu, dan kamu di sini juga berusaha untuk mengikhlaskan dia, ya udah gitu. Kayak potensi itu ya mungkin kalau ada kecil kemungkinannya ya. Kecil kemungkinan. Jadi ya di sini mungkin ya sarannya dari saya untuk kalian ya para Pisces yang resonate, ya fokus saja ke kehidupan kamu, ke diri kamu, perbaiki value kamu, perbaiki diri kamu supaya lebih baik lagi, karena itu yang terpenting gitu. Kalau bukan kita sendiri yang berusaha untuk memperbaiki diri kita, siapa lagi? Kayak ya kita bolehlah kayak nganggep seseorang itu adalah cerminan kita gitu ya. Kita punya seseorang yang kita sangat berpengaruh, dianya sangat berpengaruh buat diri kita. Tapi kalau Tuhan tidak menakdirkan kita bersama orang tersebut dan akhirnya berpisah, ya mau gimana lagi, kita bisa apa ya? Yang ada cuma diri kita sendiri yang bisa membuat diri kita bisa lebih baik lagi, berusaha lebih baik lagi dari sebelumnya gitu. Jadi di sini ya kamu harus mencintai dirimu sendiri ya, jaga kesehatan itu yang terpenting, jaga pola makan, jaga pola tidur, pola istirahat. Intinya itu ya kita harus mencintai diri kita sendiri sebelum kita mencintai orang. Ya, semoga bermanfaat untuk kalian yang resonate, yang tidak jangan ambil pusing, jangan baper. Mungkin ini bukan energi kalian. Terima kasih, dadah.